Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin rabbil wa li walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa qabla hijratin nabiyil isra' min makkatin lailan likudsin yutra wa ba'dal isra'i urujul lisama' hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Wa qabla hijrati lan iku ing dalem sadurunge hijrah, wa qabla hijratin nabi lan iku ing dalem sadurunge hijrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Isra utawi ana peristiwa Isra. Jadi sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi, maksudnya dari Mekah ke Madinah, itu ada peristiwa yang namanya Isra wal Mi'raj, yang dimana Isra-nya itu mim Makkatin saking kota Mekah lailan ing dalem suwiji wengi, Isra-nya berjalan malamnya likudsin maring Baitul Maqdis. Yudra kang den kinawruhi apa Al-Qudsi utawa Baitul Maqdis niku, yang biasa disebut Baitul Maqdis. Jadi yang dinamakan Isra itu adalah perjalanan malam yang dilakukan dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis Irak. Ya mestine kalau hijrahnya sahabat sudah pada hijrah, tapi Kanjeng Nabi belum. Nah, iki yang qabla hijratin Nabil Isra. Wa ba'dal Isra'ilan niku ing dalem sakwise Isra. Setelah Isra-nya urujun utawi munggah ana sing jenenge Mi'raj lis samai maring langit. Setelah Isra ana sing jenenge Mi'raj. Iki urujun lis sama munggah ning gone langit hatta ra'a sehingga ningali sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi, ningaline Nabi Rabban ing pangeran kalama kang dawuh. Dawuhi sapa Rabban ing Kanjeng Nabi. Sing dimana Rabban kalama beliau dalam Mi'rajnya bertemu atau melihat Tuhan, yaitu Allah. Yang kalama beliau mendawuhi, Allah mendawuhi Nabi, yang dimana dalam melihatnya min ghairi kaifin, saking tanpa renek corone, wan khisori tur ra iso didefinisikan, tidak bisa terulang lagi. Ya barbar, gak iso didefinisikan bagaimana caranya, bagaimana bentuk, gak iso didefinisikan. Sing jelas Kanjeng Nabi melihat dalam peristiwa Mi'raj. Waftaradha lan merdhaake utawa mewajibkan sapa Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi, diwajibkan khamsan ing 5, maksude nggih salat 5 waktu ba'da khamsina ing dalem sakwise 50 salat. Karena dinego lewat Nabi Musa, kemudian betul Allah memberikan kepada Nabi Muhammad 5 kewajiban sholat di dalam satu hari. Farad ya tegese merdhaake atau majibake sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Setelah diberikan kefarduan tersebut, wa balaghalan nyampekno sapa Kanjeng Nabi ing risalah niku wau, perintah itu tadi, al ummata ing ummate bil Isra'i kelawan cerita Isra niku wau. Wa fardhu khamsatin lan mardhaake 5 bilam tiroin kelawan tanpa ana ragu atau mamang. Kemudian beliau menyampaikan cerita ini kepada umatnya, yaitu ada perintah khusus yang bernama sholat 5 waktu tanpa ada ragu sedikit pun beliau menyampaikannya. Qad faza teman-teman bejo sopo siddiqun Abu Bakar As-Siddiq niki maksudnya.
Siddiqun Abu Bakar As-Siddiq bitasdiqin kelawan benerno sapa siddiqun niku wau lahu maring jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil urujilan kelawan munggahe jeung Nabi. As-sidqu utawi bener tawa kebenaran iku wafanuhoni maksudnya menemukan metui sopo asidku ya Kanjeng Nabi niku wau metui kebenaran tersebut ahlahu ing pemilik kebenaran tersebut. Mestine kebenaran akan menemui ahlinya, maksudnya ngoten lho, kebenaran itu akan menemui ahlinya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mi'raj tersebut beliau menemukan ya memang karena apa itu memang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Jadi Isra Mi'raj. Wa hadhihi lan utawi ikilah akidah iku aqidatun akidah mukhtasaratun kang ringkes walil awami lan iku tetep kedue wong-wong sing awam umum sahlatun utawi gampang muyassaratun tur tegese gampang juga. Nadhimu tilka utawi wong sing gawe nadzam mengkono-mengkono akidah iku Ahmadul Marzuki rupane Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sing sapa man rupane wong yantami kang bernisbat utawa tersambung sapa man lisodiki maring kang duweni kebenaran yaitu sapa Kanjeng Nabi Al-Masduq tur kang isoh dibenerno. Nah, Kanjeng Nabi ku lisodikil masduq, lisodikil masduq. Jadi beliau Syekh Ahmad Marzuki ini memang luar biasa, sanadnya bersambung musalsal sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ngoten, yang mengarang bukan mengarang niki, yang membuat nazam Aqidatul Awam ini adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Walhamdulillah wis kabehane puji iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah wa sholalan mugi tambahe rahmat takzime Gusti Allah salam lan keselamatan ala nabi iku tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing khairi man sak becik-becike wong qad allama kang mulang sapa man. Nah niki luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi niku disifati oleh Syekh Marzuki, Sayyid Marzuki, Ahmad Marzuki ini sebagai manusia yang terbaik dalam mengajarkan. Jenenge man qad allama. Ini nyifatine Kanjeng Nabi bahwasanya Rasulullah itu memang manusia yang hebat dalam mengajar. Wal ali lan keluargane jeneng Nabi wa sahbi lan sahabate jeneng Nabi wa kulli mursyidin lan saben-saben wong kang maringi petunjuk wa kulli man lan saben-saben wong sing bi khairi hadiin lawan api-apike pituduh utawa hidayah yak tadi kang anut sapa man. Was'alan nyuwun sapa ingsun, was'alu lan nyuwun sapa ingsun, nyuwun al-karima maksude ing Gusti Allah sing maha karim. Nyuwune ning gone Gusti Allah ikhlasal amali ing ikhlas ing amal. Wa naf'ah lan bisa aweh manfaat kitab iki mau kulliman saben-saben wong biha kelawan hadhil aqidah maksude kitab ini qad istaghal sing temen-temen nyibukna sapa man ing hadhihi aqidah. Abiyatuha utawi bet-bete utawa nadhaman-nadhamane Aqidatul Awam niki iku maizun. Maizun niku berarti ki ana jenenge apa? Password apa? Password iki lho. Sandi. Maizun ku passworde. Abajadun itu lho. Abajadun kot abajadun hawazun hatoya abajadun hawazun hatoya. Jadi abajadun hawazun jadi pitu abajadun abajadal 7
Mimnya itu 40, za-nya itu 10, za-nya itu 7. Nanti nek ghain ku 1000. Ghain itu 1000. Jadi hitungan abjadun itu loh 1 sampai 10, abjadun, hawazun, hatoya. Itu 10, berarti ya-nya 10, za-nya 7. Terus engko ono ghain, satu deret lagi juga, itu hitungan ijmal kalam hitungan wong-wong biyen iki jenenge sandi. Nah, ya itu nilainya 10, mim itu nilainya 40, terus za itu nilainya 7. Jadi engkau ketika jumlahkan maizun ini jumlahnya 57, yang dimana bait aqidatul awam ini jumlahnya 57 bi'adil jumali kelawan hitungan jumlah Abu Jadin iku wau. Sing tarikhuha utawi penanggalane gawene kitab iki iku nganggo li hayyu ghurin ya nganggo Abu Jadun juga itu tadi, nganggo Abu Jadun. Li piro, yaknya piro, haknya piro, yaknya piro, ghainnya piro, roknya piro. Sing aku inget itu ghainku 1000, berarti ki sekitar 1258. Beliau ngarang kitab atau menyusun kitab ini itu di tahun 1258. Kuwi nek mbok jumlahnya li hayyun ghurrin itu jumlahnya 1258. Iku nek nggo hitungan Abu Jadin. Lamku 30 lam. Sampai hitung dhewe kok. Ya, sampai hitung dhewe. Pokoknya ya 10. Ana meneh hakku mau kan nomor 8. 8 berarti tambah 10 ya 1258 Hijriah. Jadi tanggal penanggalan pembuatan kitab ini adalah 1258. Jumali nganggo hitungan jumlah Abu Jadin niku wau. Sama itu ngarani sapa ingsun ing hadhihi nadzam utawa hadhil aqidah iku aqidatul awam ing aran aqidatul awan min wajibin saking sifat wajib fidini ing dalam agama bitamami kelawan sempurna, kelawan sempurna. Nah, itu jumlahnya 57. Diulangi lagi bahwasanya kitab ini Aqidatul Awam ini kitab sing bentuknya syair yang tidak ada bandingannya karena langsung didikte oleh Rasulullah, mulai dari abda ubis sampai wa kullu ma atabihi. Nah, itu ikut nggone Syekh Said Marzuki. Nek terakhirnya ya Suhuful Khalili wal Kalimi itu terakhirnya. Tapi kalau tambahannya itu yang nambah Syekh Said Marzuki. Makanya kita sing enek cerita kuwi atau kabar itu dari syarahnya yaitu Nur Dzolamnya. Tak wacana setitik nggo mengingat-ingat bahwasanya ben weruh sampai niki kitab iki memang luar biasa keramat. Kamu hafal ini dakhalal jannah, masuk surga. Tak cerita makanya ayo sampean rungokno wae pokoknya, sampean rungokno tak wajakne ning gone mukadimahe sarahe Aqidatul Awan yaiku sing nyarai Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu gurune Mbah ya, tapi Mbah Hasim dia cilik, berarti abahe mbahe. Ngerono apa munduhe murid Syekh Khalil Bangkalan kok. Syekh Nawawi itu dia murid Syekh Khalil Bangkalan. Yang paling terkenal Raden Asnawi. Maka padahal Syekh Khalil Bangkalan itu gurunya Mbah Hasim Asy'ari, yang makanya sing dinisbatke karena sing masyhur itu Mbah Khalil Bangkalan, penisbatan muridnya itu ke Syekh Khalil Bangkalan. Nah, ini nanti punya guru, punya murid yang namanya Mbah Hasim Asy'ari sampai kita. Makanya dibuka nenggo-nenggo nek anu di tuku kita. Sampai rungokno wae tak wajane. I'lam wa sapa sila anna sababa hadhil manzumati
Annan nazima ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami. Jadi ketahuilah bahwa sebab terjadinya nadzoman ini adalah karena nazim atau pengarang nazomnya ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya, di dalam fil manami akhiri lailatul jum'ah, di malam, di akhir malam hari Jum'ah min awali Jum'atin, saking awal Jum'at, min syahri Rajab, di bulan Rajab, sadisi yaumin hisaban min syuhuri sanati alfi wa mi'ataini wa thamani wa khamsina sanata wa ashabuhu radhiyallahu anhum wafiquna haulahu, yang dimana di dalam mimpinya tersebut Syekh Sayyid Marzuki itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat besar, yaitu Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali dan sebagainya, dan masih banyak lagi di dalam mimpinya tersebut melihat sahabat besar, sahabat elit semua ini. Iku malah nak cerita wafiquna haulahu wa qala lahu, lan dawuh sapa lahu maring Ahmad Marzuki niku. Ahmad Marzuki niku, Sayyid Marzuki niku ya memang ya, karena di tahun 1258 itu zamannya berarti Sayyid Abdullah Haddad niku abad 11, berarti setelahnya Sayyid Abdullah Haddad, setelah zamannya Sayyid Abdullah Haddad. Jadi enek sing jenenge mujaddid yang namanya Ahmad Marzuki. Iki salah si jenis nasabnya luar biasa. Selain yang di zamannya eranya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada satu ini yang namanya Ahmad Marzuki, Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki, karena beliau punya sanad 2 jalur kondang semua. Satu jalur ibunya dari Husain, 2 jalur dari bapaknya Hasan. Nah, semua yang bernisbat kepada Sayyid Hasan itu tidak ada marganya, nggak kayak Husain ada Segaf, Al-Aqaf, ada Haddad, ada banyak itu bukan. Kalau Al-Hasan itu hanya Al-Hasani gitu aja. Kalau yang dari Husain itu banyak ada marganya. Nah, beliau ibunya dari Husain, bapaknya dari Hasan. Jadi makanya ini nisbatnya ke Al-Hasani, Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki. Jadi sanadnya kuat, tur ngalim juga, makanya dinamakan mujaddid. Ini salah satu mujaddid yang paling terkenal, yaitu salah satunya adalah ini. Jadi eranya yang paling hebat ya ini, karena apa? Yang terkenal cuma satu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelahnya itu baru ini. Paham nggak maksud saya? Ya makanya wajar ketika itu beliau bermimpi bertemu Rasulullah dan para sahabat. Alfi mi'ataini wa thamani wa khamsina sanatan wa ashabu radhiyallahu an wafiquna haulahu qol lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah di dalam mimpinya Sayyid Marzuki ini tadi dawuh kepada Sayyid Marzuki, Iqra, bacalah, Marzuki bacalah, Marzuki bacalah. Berarti orang dikongkon ngarang, dikongkon maca. Manzumatal tauhidi, bacalah ini nadzoman tentang ketauhidan ini. Allati min hifdziha, yang dimana siapa yang menghafalkan nadzoman ini dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Tapi ya wanala, dan bisa juga wanalal maksudu, dan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, min kulli khairin, yang setiap dari kebaikan, wafaqal kitab wa sunnah, yang mencocoki baik kebaikan tersebut yang cocok dengan kitab dan sunnah. Yang maksudnya tidak maksiat, keinginanmu yang sumber-sumbernya atau keinginan yang maksiat itu tidak akan mungkin tercapai. Tapi ketika keinginanmu itu suatu kebaikan yang memang tidak bertentangan dengan kitab dan sunnah, insya Allah dikabulkan. Dengan cara apa? Engkau hafal nadzoman berikut ini. Faham betul? Jadi enak loh ini. Wis mlebu surga, apa yang kau inginkan baik urusan dunia ataupun akhirat kalian akan diridhoi oleh Allah dengan cara ini tadi. Tapi niatnya tidak boleh yang maksiat. Min kulli khairin waffaqal kitab, yang mencocoki kitab-kitab, maksudnya Al-Qur'an was sunnata, dan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten lho. Faqala lahu wa matilkal manzumatu ya Rasulullah. Kemudian di dalam mimpinya beliau Sayyid Marzuki bertanya kepada Rasulullah, nadzoman apa ya Rasulullah?
Faqala mongko sebelum dijawab oleh Rasulullah, memang beliau tidak mau menjawab, kemudian ditegur oleh para sahabat. Faqala al ashabu lahu isma' min Rasulillahi ma yaqulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditegur para sahabat, sudah kamu dengarkan saja Marzuki, biarlah Rasulullah mengucapkan kemudian kamu tirukan. Ngono lho, ditegur, belum sempat dijawab oleh Rasulullah, langsung ditegur para sahabat, kamu dengarkan apa aja perkataan Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, ucapkan Marzuki, ucapkan apa nggih, pokoke mau wis dikeki kandhani karo sahabat, pokoke apa sing dikongkon karo Rasulullah, yang dikatakan Rasulullah ikuti. Kul, katakan Marzuki, apa? Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung didikte oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birahimi daimil ihsani ila akhirih, sampai wasuhuful khalili wal kalimi fihal kalamul hakamil alimina. Sampai di situ beliau tirukan. Jadi beliau Rasulullah membacakan itu kepada Sayyid Marzuki, kemudian ditirukan oleh Sayyid Marzuki, dan di keadaan itu Rasulullah wa rasuluhu faqala abda'u bismillahirrahmanirrahim akhiriha wa huwa qauluhu wa suhful qalimi wal kalimi fil kalamul kalimil alim wa rasulullahi yasma'hu. Di dalam keadaan itu ketika Sayyid Marzuki mengulangi bacaan yang diajarkan Rasulullah, beliau mendengarkan. Falamastaiqadha, kemudian ketika beliau Sayyid Marzuki terbangun dari tidurnya, berarti tidak mimpi lagi, mimmanamiha qara'ama ra'ahu fi manami fawajadu mahfuzan indahu min awalihi ila akhirih. Jadi beliau ketika terbangun dari tidurnya setelah bermimpi bertemu Rasulullah, langsung hafal semua yang dibacakan oleh Rasulullah. Ini namanya tasheh. Jadi kamu membaca di semak guru, itu namanya apa? Tasheh. Di tasheh langsung diajari Rasulullah, kemudian diulangi oleh Sayyid Marzuki. Nah itu terus kemudian bangun langsung hafal mahfuzun indahu min awalihi ila akhiri. Dia hafal mulai dari awal sampai belakang, yang maksudnya sampai wasukhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakimi wal alimi, sampai di situ. Setelah itu summa lamma kanat lailatul jum'ati allati hiya lailatun nas min summa lamma kanat lailatul jum'ati allati hiya lailatul thaminu wal ishrina hisaban min syahri dzul qaidah. Kitab murah yang angel mentu waca. Dzulqaidah an-nazimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bermimpi lagi setelah hampir sebulan beliau kemudian tertidur dan mimpi lagi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marratan saniyatin waktu sahar fil manami faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di waktu sahur di bulan Dzulqaidah beliau bermimpi lagi bertemu Rasulullah, dan Rasulullah menyuruh Sayyid Ahmad Marzuki ini tadi untuk membacanya lagi. Iqra ma jama'tuhu ay qalbika faqara'ahu min awwali ila akhirih. Wa huwa waqifun baina yadayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil madmumati falamma khatma qira'atahu qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyid Marzuki bermimpi disuruh membaca lagi di depan Rasulullah, dan para sahabat yang pertama kali mimpi datang juga semua, disuruh membacanya mulai dari awal sampai terakhir juga. Tapi berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu tadi beliau membacakan penuh kemudian ditirukan oleh Sayyid Marzuki. Tapi mimpi yang kedua bukan seperti itu. Mimpi yang kedua beliau membaca satu bait, kemudian para sahabat mengamininya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birahimi daimil isani. Kemudian para sahabat mengamininya, amin. Setiap kali satu potongan syair
baitnya diamini oleh para sahabat sampai ila akhirih. Jadi satu bait amin, satu bait amin, satu bait amin. Niki sing ngamini sapa? Sahabat, gak bain-bain niki. Jadi kitab niki keramat banget. Rugi kalian kalau tidak hafal ini. Kemudian setelah selesai sampai wasuhuful khalili wal kalimi itu tadi, beliau bersabda mendoakan Sayyid Marzuki. Doane piye? Khatma qiraatu qala lahu nabiy sallallahu alaihi wasallam waffaqallahu ta'ala lima yurdihi qabla minka dzalika wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minina wa nafa'a bihal ibadi amin. Kemudian Rasulullah mendoakan Sayyid Marzuki, semoga apa Allah memberikanmu taufik, memberikanmu hidayah dan meridhoimu qabla minka dzalika wa baraka 'alaika wa 'alal mu'minina, dan biar kitab atau akidah atau yang aku ajari ini bisa bermanfaat bagi siapa? Mukmin yang lain, orang-orang yang menyembah ibad, orang-orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini doanya Rasulullah kepada Sayyid Marzuki. Benar, sampai sekarang kita masih belajar Aqidatul Awam karena ini kita paling keramat rujukan tauhid. Karena apa? Tidak ada bentuk syair yang langsung diajarin, didikte oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ini. Makanya disyarahi oleh Syekhna Wahabi. Jadi ini kecil tapi luar biasa. Nah, Sayyid Marzuki ketika bangun itu terus kemudian kan menceritakan, ini terusan ini. Kemudian setelah terbangun, beliau tsumma su'ila nuli ditakoni an-nazim. Ditakoni pengarang nazoman ini tadi, yaitu Sayyid Marzuki, ditakoni ba'da idla'in nasi alatil kal manzumata fa'ajaba. Kemudian menjawabnya su'alahum fazada 'alaiha manzumah min qawlihi wa kullu ma ata bihi rasul lufahaqahu taslimu wal qabulu ila akhiril kitab. Jadi ketika terbangun di mimpi yang kedua, beliau ceritakan kepada murid-muridnya, kepada masyarakat tentang mimpinya bertemu Rasulullah, bahwasanya saya didikte oleh Rasulullah tentang nadzoman ini. Nah, antusias para murid-murid dan para masyarakatnya kemudian meminta Sayyid Marzuki untuk membukukannya. Yang terpenting di sini ya wa kullu ma ata itu tadi. Nah, beliau berkontribusi menambahkan wa kullu ma ata sebagai wujud syukurnya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditambahi wa kullu ma ata bihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Apapun yang bersumber datangnya dari Rasulullah itu fahaquhu taslimu wal qabul, wajib kamu terima dan wajib kamu benarkan. Ora perlu mbok leko-reko, ora perlu mbok logika, semuanya. Makanya perintah agama itu tidak perlu engkau logika. Apik logika itu apik, tapi bodohnya kenapa? Kamu menyoal Allah, menyoal agama. Baiknya apa? Karena itu suatu jalur ilmu baik tapi bodoh. Makanya banyak sekali wa kullu ma'ata, apapun yang datang dari Rasulullah, maksudnya agama ini ya tidak perlu kamu soal. Tidak semua perintah agama atau perintahnya Allah itu bisa dilogika atau harus ada argumentasi ataupun alasannya, tidak semuanya. Makanya di sini Sayyid Marzuki menambahkan kontribusinya yang luar biasa, wa kullu ma ata bihir rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu, karena ini datangnya lewat mimpi, ngono lho. Makanya wis dipenggak di awal beliau menambahkan. Jadi setiap yang datang dari Rasulullah kamu harus terima, wajib. Contohnya apa? Wakeh banget perkara-perkara yang memang perintahnya Allah itu tidak perlu disoal. Wis wakeh banget. Jadi niki penting kula bicarakan karena wadah banget. Sampai-sampai nek gak ono argumentasi atau alasannya kalian tidak mau menerima. Contohnya tak kasih contoh, wa kullu ma ata bihi rasul, yang tidak jauh-jauh aja. Imam Malik mengajari Imam Syafi'i itu tentang ubudiyah dalam suatu konteks. Beliau itu punya pembantu dua atau nek biyen ya budak sing siji cerdas, sing siji lugu. Sing siji cerdas, sing siji lugu. Punya dua budak, satu cerdas, satu lugu.
Kemudian Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i untuk menyuruh kedua budaknya untuk mengangkat batu yang besar, batu yang besar. Terus suruh menyebutkan bahwasanya di bawah batunya itu ada emas. Paham sampai sini? Ada emas di bawah batu tersebut. Nah, kedua budaknya ini tidak jelas nanti alasannya itu apakah karena ada emas di bawahnya atau memang taat kepada tuannya atau sayyidnya atau Imam Syafi'inya. Ini yang perlu kita ketika apalagi kok nggak engkau sebutkan alasannya. Tolong angkatkan batu itu. Kalau budak harusnya dia nurut saja tanpa harus bertanya apa isinya, buat apa, bagaimana, tidak perlu. Karena apa? Nah, inilah yang saya maksud. Ketika itu engkau kiblatkan atau engkau praktekkan ke dalam agama, yang terjadi engkau akan menyoal apa yang diperintah oleh Allah. Kaya ngoten niku wae. Dadi mending sing kaya wong sing lugu, nek sing cerdas mesti takok. Umpama ora disebutke alasane di bawahnya ada emas, dia tidak akan ngangkat. Mesti takon sih, buat apa saya ngangkat? Padahal kewajiban dia hanya ngangkat karena dia budak, walaupun dia cerdas tetap maksudnya tetap harus menaati apa yang diperintahkan oleh sayyidnya. Fa'ul berarti sing lugu mboten sam'an wa ta'atan. Nah, ini salah satu contohnya begitu. Apalagi engkau praktekkan di dalam agama, ini perintah Gusti Allah. Nah, itu sejenis dengan Mi'raj yang kita bahas ini tadi. Mi'raj itu dikatakan bahwasanya Rasulullah itu Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu tempat tidur yang ditiduri beliau itu belum sempat dingin, masih hangat. Jadi para sahabat mengatakan masih hangat. Ketika nek sampean ya masih keringetan itu masih nempel, belum kering. Tapi keringetnya Rasulullah kan wangi, mboten kaya kita keringetnya Rasulullah wangi. Itu diceritakan kan hanya sedikit, bahkan bisa dikatakan mungkin 5, 10, 20 menit toh. Bener nggak betul? Ya kan? Nah, ini kan sejenis dengan itu tadi. Nek mbok soal ora tok ning akalmu, ora tok, nggak bakal tok. Maka ning gone Quran iki wonten kalih. Allah menjadikan suatu perkara yang kontroversial itu dua. Ono sing Sajaratu Zakum, ono sing Isra Mi'raj ini tadi. Ini kan nggak nalar, di logika apapun nggak nalar. Berarti nek durung kering ataupun belum dingin tempat tidur beliau atau lemeknya beliau itu belum kering kan saking cepatnya. Padahal jaraknya mulai Mekah ke Irak kan jauh. Itu yang di darat, belum yang naik Mi'rajnya. Dan nanti di situ ketemu ini tuh dan sebagainya, nggak nalar, Nah, itu salah satu kontroversi yang dibikin oleh Allah. Untuk apa? Untuk melihat loyalitas ubudiyah kita. Hanya itu saja. Nek mbok soal cerdas itu boleh, tapi nggak semua bisa jika wa ma ja'alna ru'yatal lati hara'ainaka illa fitnatal linnasi wasyajarata mal'unata fil Quran. Jadi memang sengaja Allah itu membuat apa? Membuat sesuatu yang nantinya akan menimbulkan kontroversi yang tidak masuk ke dalam akalmu. Itu Quranil. Wa ma ja'alna ru'yatal lati aronaka illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unata fil Quran. Delok ning ngene Quran la ono. Aku memang sengaja membuat perkara sing memang tidak masuk akal di akalmu. Ben apa? Aku weruh endi sing iman betulan, sing ora iman betulan. Ya kaya iku mau lho, umpama alasannya tidak engkau sebutkan, apakah dia tidak akan bertanya? Maka ini yang akan terjadi. Jadi dikongkon salat, dikongkon Mi'raj. Wis lakonono salate, apa perlu soal salatnya ini nanti untuk apa? Manfaatnya apa? Tidak perlu engkau soal. Nah, ini ada perintah agama atau perintah Allah yang memang tidak bisa dipersoalkan atau diargumentasikan atau dicarikan logikanya yang masuk akal. Tidak semuanya. Iku wa ma ja'alna ru'yatal lati aronaka illa fitnatal linnasi wasyajarata mal'unata fil Quran. Jelas.
Sing loro sajaratu zakum. Sajaratu zakum iku tanaman pohon sing rimbun sekali yang dimana buahnya itu dia tanaman yang hanya tumbuh di neraka. Saiki bayangno, nalarmu nalar enggak? Geni itu semuanya sifatnya membakar. Apalagi itu jelas kayu, jelas dedaunan, mesti terbakar. Ya kan? Tapi ada pohon yang sumbernya dari neraka, tumbuh di neraka, itu syajaratu zakum. Bahkan di situ di dalam Qur'annya ka'annahu tal'uha ka'annahu ru'usu sayatin. Jadi buahnya itu seperti kepala-kepalanya setan. Bisa ngerine itu. Tapi kok enek pohon yang hidup di dalam neraka. Itu kan kontroversi enggak? Masuk akalmu enggak gitu loh. Podo dengan Mi'raj ini tadi, paham nggak? Nah semuanya itu nggak harus di logika. Maka nggak penting tahu alasannya. Yang penting itu sebetulnya karena tahu alasannya tersebut itu baik, tapi itu membuat kita bodoh. Bodohnya ya karena apa? Menyoal Allah, menyoal Tuhan. Tapi baiknya itu ilmu, kapak ilmu. Makanya Imam Malik tadi mendidik Imam Syafi'i dalam sikap ubudiyah. Kamu jangan hanya mendikte ataupun meneliti perkara yang harus masuk akal. Ada kalanya agama itu tidak memakai akal. Iki mau ning Quran wis tak sebutno loro, ana siji Mi'raj ning gone surat Al-Isra wakeh, ning gone niki wae napa syajaratu zakum iku tambah nemen maneh. Mosok enek neraka yang sifatannya itu api tur memanas bisa membakar, tumbuh suatu tumbuhan pohon yang rindang dan buahnya itu ada kepala setan. Saking ngerine ngono lho. Dan itu makan terus ka'annahu ru'usus sayatin. Jadi tol'uha ka'annahu ru'usus sayatin, kaya dene iku mau. Wis pokoke gak masuk akal kabeh. Karena apa? Allah membuat seperti itu. Aku hanya ingin menuntut kalian loyalitasnya. Gampangan ngeten, kon tak kongkon tuku rokok, aku gurumu. Sampean tak kongkon tuku rokok. Sing pinter, lah iya wong wis ngerti rokok itu membahayakan tubuh. Nek sing pinter mesti ndikte aku. Kenapa guru? Wong rokok ini membahayakan tubuhmu. Kok saya malah engkau perintah untuk membeli? Nah, iki bener enggak? Tapi secara adabnya ngelamak jenenge napa? Ngelamak. Nah, ini loh yang tidak disukai oleh Allah. Maka ada perkara kaya meneh tambah dhuwur meneh. Contohnya tak kongkon meneh. Sampeyan tak kongkon ngusung Gunung Merapi, tak kon mindah. Sampeyan tak kongkon mindah, pindahan Gunung Merapi meneh sebelah. Pindahlah di sebelahnya. Nek sing lugu wis sam'an wa ta'atan wis tak pindah tok. Nek sing menyoal koken golek argumentasi dan logika ini tadi, itu mesti apa mungkin bisa saya mengangkat gunung sebesar itu memindahkannya ke sebelahnya? Apa mungkin? Padahal Allah tidak, itu yang dituntut oleh Allah itu adalah loyalitasmu dalam menghambakan diri, gitu loh. Kamu menghambakan diri, gitu loh. Pokoknya budal ya wis budal, nek sing lugu ya budal tok, sampai kono ya bingung ngangkat piye. Pokoknya budalnya itu atau berangkatnya itu termasuk loyalitas. Nah iki sing alamat itu ketika mana mungkin saya bisa guru mengangkat gunung tersebut. Iki sing alamat rusaknya di situ tadi. Padahal Allah itu menjadikan wa ma ja'alna ru'yatal lati aronaka illa fitnatal linnas. Aku ndadekno perkara-perkara yang memang tidak bisa masuk di akalmu, memang sengaja hanya untuk menguji loyalitasmu. Kamu nggak loyal nggak bisa. Ono meneh cerita meneh sing tapi urusannya ketauhidan. Nabi Musa luar biasa dekatnya dengan Allah sampai sakit gigi saja itu mengadunya langsung ke Allah, langsung ke Tuhan. Kula niki sakit gigi obatin nopo? Ngoten ya dijawab oleh Allah karena ya memang dekat kekasih Gusti Allah. Betul. Kamu pergi ke gunung itu ambil rumput kemudian kunyah. Betul, sehat. Langsung sehat seketika. Kemudian suatu ketika beliau Nabi Musa sakit lagi giginya.
Karena sudah tahu resepnya, beliau langsung berangkat lagi ke gunung tersebut mengunyah rumput tadi. Bukan tambah sembuh, malah ekstra tambah sakitnya luar biasa, mengganda sakitnya. Kemudian mengadu kepada Allah. Loh, Allah kula niki pun sesuai resep jenengan ketika sakit gigi saya pergi ke gunung terus mengambil rumput. Kok niki tambah lorone nemen kaya ngeten niki bagaimana? Ya iyalah, kata Allah, jarene kamu dulu ketika sakit minta kepada aku, ketika sekarang sudah tidak kepada aku. Ya sudah, kalau begitu kamu minta kesembuhan sama rumput. Itu loh salah sini. Orang masuk akal juga. Padahal ning Quran apa wa idza marid tu fahuwa yashfin, semua obat atau sakit itu obatnya dari Allah. Terus langsung kaget, njaluk ning rumput, kamu mintalah kepada rumput. Biyen kamu pas loro ilingi aku, ketika kamu sudah tahu jalannya kamu malah mendewakan makhluk, yaitu rumput itu tadi. Padahal maksudku kamu tetap ingat aku, nanti tak kasih perantara rumput. Maksudnya seperti itu. Tapi malah yang kedua dia langsung budal dewe tanpa meminta kepada Allah. Niku wa idza maridtu fahuwa yasfi. Semua penyakit itu sumbernya memang dari Allah dan obatnya dari Allah, dan semua yang tidak dari Allah itu hanya sebagai wasilah atau perantara. Ini semuanya itu tidak masuk di akal. Maka Sayyid Marzuki wa kullu ma ata bihir rasul iku fahaquhu taslimu wal qabul. Kamu harus terima walaupun tidak masuk akal, tidak ada argumentasinya, tidak ada alasannya, enggak logika. Tidak boleh seperti itu, maka harus diterima. Jelas apa enggak ini maksud saya? Sampai enggak? Nah setelah itu kontribusinya Sayyid Marzuki, karena ini pasti akan banyak yang menyoal gitu loh. Padahal yang sejenis dengan Mi'raj tambah parah lagi itu. Wis enggak nalar sama sekali, perjalanan yang pakai jet secepat mungkin aja tidak akan nyampe dengan waktu sesingkat itu. Contohnya meneh kayak iddatur rahim atau iddah di masa iddah ketika ada di rahim orang ini hamil atau tidak gitu. Ketika sudah diceraikan dia harus wajib iddah. Ini aturannya Allah, bener napa mboten? Ketika kosong boleh dan seiki teknologinya berkembang kayak begini, kita bisa ngecek bahwa di dalam rahimnya ada bayinya, janinnya atau tidak. Kalau tidak berarti boleh nikah. Ya tetap tidak boleh, harus tetap iddah, menunggu masa iddahnya selesai. Walaupun sudah dipastikan secara fikih nek kosong boleh menikah, tapi tidak boleh tetap. Karena apa? Ada unsur dia, karena itu perintahnya Allah. Walaupun ada alat yang canggih sekali bisa mendeteksi dan memastikan di dalam rahimnya kosong, ya tetap harus menyelesaikan masa iddahnya, karena bukan hanya sekedar hukum, tapi karena rasa dia melihat loyalitasmu kepada Allah. Ini paham betul? Makanya wa kullu ma ata bi rasul iku wis ra iso diganggu gugat. Apapun yang bersumber dari Allah, bersumber dari Rasul, mestinya dari Allah, itu harus diwajibkan diterima apapun itu. Jadi menyoal urusan Allah itu baik tapi goblok, paham betul? Baik karena ilmu tapi goblok karena nyoal Gusti Allah. Jadi wa ma ja'alna ru'yatal lati kuwi mbok apalno, wa ma ja'alna ru'yatal lati aranaka illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Kuwi mbok apalno. Memang Allah menciptakan sesuatu yang memang tidak masuk akal ke akal kita. Nah, ini argumentasinya enggak ada, alasannya enggak ada, dan sebagainya enggak ada. Hanya untuk apa? Mencoba loyalitas kita. Kaya kowe maulah gampangan iki tak kongkon ya wis budal ora perlu mbok takoki nggih napa. Nek wong pinter wis takoki nggih napa. Seperti itu dikongkon, mung jelas-jelas rokok itu merusak tapi itu bukan urusanmu gitu loh. Yang terpenting adalah sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Yang terpenting itu loyalitas.
Makanya luwe becik sing lugu kuwi mau. Yang lugu langsung budal. Walaupun ning kono tolah-tolah iki piye carane, tapi loyalitasmu itu sudah nilai gitu loh. Paham? Budalmu, berangkatmu walaupun di sana bingung itu sudah nilai daripada menyoalnya gitu loh. Paham betul? Makanya ngalim kudu tapi ya kudu tawakal, pasrah ning Gusti Allah ngono lho. Tidak hanya ngalim tok tapi harus pasrah. Nah jenenge napa? Aqidatul Awam. Jumlah baitnya 57. Nah ning kene ya tuha maizun bi adadil jumali tarikh wali hayyu ghurrin jumali. Maka yang wajib betul kalian hafalkan tuh mulai dari abda ubis sampai wasuhuful khalili wal kalimi itu tadi. Kalau memang berat dalam menghafalkan 57 baitnya, karena setelah wasuhuful khalili wal kalimi itu tambahannya Sayyid Marzuki. Makanya yang pertama wa kullu ma ata bihi rasul fahaqquhu taslimu wal qabul. Kamu harus menerimanya, kamu harus membenarkannya dengan sepenuh hati kita. Jadi jelas nggih. Jadi kitab Aqidatul Awam ini ketauhidan ini semuanya memang hampir rata-rata tidak bisa dinalar. Kayak mi'raj iki mau piye caramu nalar. Tapi sing penting kuwi loyal. Makane dia. Makane ning ilmu usul fikih yang apakah bisa kita menkhitopi sesuatu yang tidak mungkin? Kata orang-orang ulama usul fikih ya mesti jawab bisa. Ya karena apa? Karena untuk melihat loyalitas hamba-hambanya. Allah ingin melihat loyalitasnya hambanya. Iso nek ning fikih ra iso. Contone kuwi mau dikongkon ngangkat gunung. Iso sampean. Mesti mbok soal piye carane? Kudune budal wis cukup. Nah, itu perintah Allah itu begitu gitu, paham Mbak? Itu perintah agama itu seperti itu. Nek engkau cari dulu alasannya, cari dulu argumentasinya, itu akan menjadikan dirimu menjadi bodoh dan akan menyoal Allah terus menentang Allah. Maka itu tidak boleh. Makanya itu mos ana ayate Gusti Allah ndawuh niku mau wa ma ja'alna ru'yatal lati itu tadi aronaka illa fisnatal linnasi wasyajarata mal'unata fil Qur'an. Genah kaya ngono. Jadi apapun yang datang dari Rasul ya maksudnya apa? Yang dibawa oleh Sayyid Marzuki lewat mimpinya ini tadi kamu terima dengan yakin, dengan mantap. Karena apa? Man ro'ani ya apa? Man ro'ani fil manami ro'ani haqqan. Jadi orang yang bermimpi melihatku di dalam mimpinya, atau orang yang melihat diriku di dalam mimpinya, dia pasti benar melihatku. Ini Sayyid Marzuki kan bilang, tapi mimpi Nabi temen ora kaya sampean ngaku iki temenan. Man ro'ani fil manami faqat ro'ani haqqan. Jadi orang yang bermimpi bertemu Rasulullah ya pasti dia bertemu Rasulullah. Makanya ini tadi harus ada keyakinan bahwasanya ini memang dari Rasulullah. Kenyataannya apa? Keramat sampai sekarang dikaji. Sumbernya tauhid itu yang urusan bait atau nazoman itu dari Aqidatul Awam. Kamu hafalkan ini ya. Nggih. Tenanan. Iki ilmu tauhid dasar tapi tinggi, ngono lho. Dasar tapi tinggi. Tapi ya makna ini ya usah dimaknai pokoknya ngono kuwi mau malah bingung. Intinya perintah yang datang dari Allah dan Rasulullah, kamu tidak perlu menyoal, tidak perlu mencari alasannya, baik masuk akal enggak masuk akal ya at-taslimu wal qabul. Kamu harus membenarkannya, menerimanya dan pasrah. Tidak boleh engkau tentang ataupun engkau cari alasannya. Wis tak contohna akeh banget toh. Nah ya iku mau. Jadi pun jelas nggih, mugi-mugi jenengan iki kabeh iso ngapal niki kabeh, terus oleh berkah kitab, tur iso musalsal sambung ning gone Sayyid Marzuki. Nek wis sambung ning Sayyid Marzuki wong krana ini nadzoman yang mendikte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan berkahnya kitab ini. Amin amin Allahumma
amin. Ingat-ingat nadzomannya 57 yang mengarang Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki yang punya nasab sempurna, yaitu dari jalur Bapak Hasan, dari jalur Ibu Husin. Nah, ini ada dua di eranya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jilani, yang kedua adalah Sayyid Ahmad Marzuki. Beliau termasuk mujaddid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kita mendapatkan manfaat dan berkahnya dan bisa dimanfaatkan ila yaumil qiyamah, baik diri kita sendiri, keluarga kita, umumnya baik masyarakat setempat dan umumnya lagi negara ini, seluruh dunia bisa mengamalkan ilmu-ilmu tauhid yang ada di dalam Aqidatul Awam. Amin amin Allahumma amin. Liridhaillah li syafaati Rasulillah sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan naimina hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwani wal afat wa taqudina biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna biha sulghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna hifdzan nabiyyin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna hifdzan nabiyyin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Fatahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Ya Fatahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terserah, silakan. Golek berkah kitab. Kita tidak boleh setelah menutup kitab kemudian meninggalkannya, karena tadi sudah diajari oleh Sayyid Marzuki tadi loh. Setelah ditasheh dibaca kembali. Paham nggih? Setiap bait diamini. Nah, ini wujud kalian mempraktekkan ilmunya Sayyid Marzuki ini tadi, yaitu dibaca bareng-bareng. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lamu bishawab. Abda'u bismillahi warahmani wa birrahmani bil ihsani walhamdulillahi rabbil alamin al-baqi bila ta'awli thumma salatu wa وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة
بواجب لله 20 صفة فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء أمين البصير والمتكلم له صفة ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراضٍ بغير نقص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسين بحكم واجبه تنزل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هدوما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تمثل عصر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عديد ملك والرضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير ما وصحف القليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحق تسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من